Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Janu Bagaskara Setiaki Bawika. Kalian bisa panggil nama saya yaitu Janu. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi kesejarahan yang merupakan salah satu wali songo yang tinggal di Jawa Barat, tepatnya yaitu di Cirebon. Mau tahu nggak apa? Betul banget, Sunan Gunung Jati. Mau tahu materi apa yang saya sampaikan dan isinya? Simak video ini sampai selesai. Nah, ini merupakan materi yang akan kita bahas, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, ini ada nama lengkap saya, NPM, kelas, dan dosen pengampu mata kuliah. Oke, masuk ke materi pengenalan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari 9 wali songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Beliau dikenal sebagai tokoh utama dalam Islamisasi Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya pada abad ke-15 dan 16. Perannya tidak hanya sebatas sebagai ulama dan pendakwah, tetapi juga sebagai pemimpin politik yang mendirikan Kesultanan Cirebon sebagai pusat kekuatan Islam di Jawa Barat. Keberadaannya memberi dampak besar terhadap perkembangan budaya, sosial, dan keagamaan masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Nah, di sini juga saya akan membahas identitas beliau sendiri. Beliau itu memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Gelar Sunan Gunung Jati diberikan karena setelah wafat beliau dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Peran gandanya, keunikan utama beliau adalah kapasitasnya yang tidak hanya sebagai pemuka agama yang meletakkan dasar Islam di tanah Pasundan, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan militer. Oke, masuk ke konteks sejarah Jawa pada abad ke-15 dan 16. Yang pertama ada kondisi sosial dan politik di Jawa Barat. Pada abad ke-15 dan 16, Jawa berada di dalam masa transisi besar. Kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit mengalami kemunduran, membuka peluang bagi kekuatan baru untuk berkembang. Nah, transisi politiknya itu pada masa ini Majapahit sebagai imperium Hindu-Buddha terbesar di Jawa mengalami pelemahan internal dan keruntuhan. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh daerah pesisir untuk merdeka dan berkembang. Yang kedua ada peran kerajaan dalam penyebaran Islam. Kesultanan Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Diikuti oleh Cirebon dan Banten, para raja dan bangsawan menjadi pelindung para ulama dalam menyebarkan ajaran Islam. Dan yang ketiga ada perkembangan agama Islam. Islam sendiri itu masuk melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan dakwah para wali songo. Pendekatan yang damai dan akomodatif terhadap budaya lokal mempercepat penerimaan Islam di kalangan masyarakat Jawa. Berbeda dengan wilayah lain di dunia yang terkadang diwarnai perang agama, Islam di Jawa masuk lewat perdagangan laut, pernikahan strategis antar bangsawan, dan dakwah yang menghargai budaya lokal. Yang berikutnya ada biografi singkat. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah yang barusan saya sebut di materi yang sebelumnya. Seorang tokoh ulama besar yang lahir dari keluarga bangsawan
dan agamawan terkemuka. Yang kedua, beliau memiliki keturunan Arab dari ayahnya, Sultan Syarif Abdullah, dan keturunan Jawa dari ibunya, Nyai Rara Santang. Putrinya yaitu Prabu Siliwangi dari Kerajaan Sunda. Nah, garis keturunan ini bisa dibilang sangat strategis, teman-teman. Dari ayahnya, beliau terhubung dengan silsilah keagamaan yang kuat. Bahkan terhubung ke garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari ibunya, yaitu Nyai Rara Santang. Beliau adalah cucu langsung dari penguasa tertinggi Kerajaan Sunda, yaitu Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Hal ini juga memberikan legitimasi sosial, teman-teman, yang sangat kuat di mata masyarakat lokal Jawa Barat. Dan yang ketiga, ada perjalanan hidupnya diwarnai dengan pendidikan agama Islam yang mendalam, menimba ilmu di Mesir dan Mekah sebelum kembali ke Nusantara untuk berdakwah dan memimpin umat. Nah, beliau juga kan tidak hanya belajar di Nusantara. Perjalanannya ke pusat peradaban Islam di dunia saat itu, kayak Mekah sama Mesir, membuat keilmuan fikihnya tasawuf dan siasah atau politik. Beliau sangat matang sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke Nusantara untuk berdakwah. Yang selanjutnya, peran dalam penyebaran Islam. Yang pertama ada metode dakwah. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan dakwah bil hikmah, yaitu menyebarkan Islam dengan cara yang bijaksana, damai, dan penuh toleransi terhadap budaya lokal. Artinya, berdakwah dengan kebijaksanaan. Beliau tidak menghakimi atau memerangus tradisi lama masyarakat yang masih kental dengan animisme, dinamisme atau Hindu-Buddha. Terus yang kedua, pendekatan budaya dan sosialnya. Beliau mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seni, tradisi, dan adat istiadat Jawa. Sehingga masyarakat juga dapat menerima Islam tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka. Nah, akulturasi tradisinya, beliau menyisipkan nilai tauhid dan syariat ke dalam adat istiadat, kesenian, dan struktur sosial masyarakat, sehingga membuat masyarakatnya memeluk Islam secara sukarela tanpa merasa kehilangan jati diri asli mereka. Yang ketiga, pemanfaatan jalur perdagangan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan jalur perdagangan di pesisir utara Jawa sebagai sarana penyebaran agama Islam kepada para pedagang dan masyarakat setempat. Nah, memanfaatkan Cirebon juga yang berada di jalur strategis pelayaran internasional juga, pelabuhan dijadikan tempat interaksi dakwah, teman-teman, bagi para pedagang asing maupun domestik. Hasil akhirnya adalah lahirnya hibridasi budaya yang kuat. Masyarakat Sunda juga yang identik dengan nilai-nilai keislaman. Dan yang keempat, dampak jangka panjang. Dakwah beliau juga menghasilkan mayoritas masyarakat Jawa Barat memeluk Islam, membentuk identitas budaya Sunda Islam yang kuat dan bertahan hingga saat ini. Nah, di sini ada pendiri Kesultanan Cirebon. Yang pertama itu ada kemerdekaan Cirebon yang tahun ini 1479 Masehi. Terus yang kedua ada Cirebon berdiri. Ketiga ada hubungan dengan Demak. Keempat itu ada aliansi dengan Banten. Yang kelima itu peristiwa pada tahun 1527 Masehi. Yang keenam ada penaklukan Sunda, yang ketujuh pusat perdagangan, dan yang kedelapan itu warisan Nusantara.
Mungkin saya jelaskan beberapa saja mungkin ya teman-teman ya. Yang pertama itu kemerdekaan Cirebon yang pada tahun 1479 Masehi. Syarif Hidayatullah menyatakan Cirebon sebagai kerajaan Islam mandiri dan lepas dari kekuasaan Pajajaran atau kerajaan kakeknya. Terus juga aliansi dengan Banten. Beliau juga memperkuat posisi Cirebon dengan bekerja sama dengan Kesultanan Demak. Beliau juga mengutus putranya, Sultan Hasanuddin, untuk mendirikan Kesultanan Banten, menciptakan pagar kekuatan Islam di sepanjang pesisir utara Jawa Barat. Dan juga tentang peristiwa 1527 Masehi. Bersama Panglima Militer Fathahillah atau Tudung Pasai, pasukan gabungan Demak Cirebon berhasil merebut pelabuhan strategis Sunda Kelapa dari kekuasaan Pajajaran dan mengusir Portugis. Tempat tersebut kemudian dinamai yang namanya Jayakarta atau Jakarta. Selanjutnya, kontribusi budaya dan pendidikan. Yang pertama itu pengembangan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di Jawa Barat, mencetak ulama dan santri yang menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Nusantara. Nah, pesantren itu kan didirikan sebagai motor penggerak kaderisasi ulama. Para santri dididik juga kan di Cirebon, lalu kemudian dikirim ke berbagai pelosok Nusantara untuk membuka pemukiman atau pesantren baru, teman-teman. Yang kedua, pengaruh besar pada seni dan budaya lokal, termasuk seni ukir, arsitektur masjid, dan tradisi budaya yang memadukan nilai Islam dengan kearifan lokal Jawa. Nah, di sini mungkin saya jelaskan dari fusi arsitektur ya. Struktur bangunan peninggalannya seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa mengadopsi gaya arsitektur lokal. Atap tumpang khas Jawa, gapura mirip Candi Bentar, namun difungsikan penuh sebagai tempat ibadah Islam, teman-teman. Yang ketiga, peran penting dalam pembentukan norma sosial dan hukum adat masyarakat Cirebon dan Jawa Barat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan tradisi setempat. Nah, di sini mungkin saya jelaskan hukum adat formal, teman-teman. Kayak dia tuh menyusun regulasi kehidupan bermasyarakat yang menyerap hukum Islam ke dalam institusi adat, menciptakan tata tertib sosial yang adil dan beradab bagi warga Cirebon. Selanjutnya, pengaruh dalam sejarah Indonesia. Yang pertama itu ada Sunan Gunung Jati versus Wali Songo Latin. Yang kedua ada peran khusus di Jawa Barat. Yang ketiga, kesamaan dengan Wali Songo lain. Mungkin saya jelaskan yang pertama yaitu Sunan Gunung Jati versus Wali Songo lain. Berbeda dengan Sunan Kalijaga yang berdakwah lewat wayang di Jawa Tengah, Sunan Gunung Jati sendiri membangun kekuatan politik dan spiritual Jawa Barat melalui pendirian Kesultanan Cirebon. Nah, jika wali lain seperti Sunan Kalijaga itu kan berfokus pada pendekatan kultural murni melalui media seni di pedalaman Jawa Tengah tuh. Nah, Sunan Gunung Jati mengambil jalur struktural atau politisnya, teman-teman. Nah, yang kedua itu peran khusus di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati adalah salah satu-satunya wali songo yang mendirikan kesultanan secara langsung, menjadikan Cirebon sendiri menjadi pusat penyebaran Islam sekaligus pusat kekuatan budaya dan pemerintahan. Nah, mungkin saya jelaskan raja sekaligus walinya. Beliau itu kan
memegang otorisasi tertinggi sebagai kepala negara atau sultan dan pemimpin spiritual atau wali. Posisi ini sendiri kan membuat kebijakan penyebaran agama memiliki kekuatan hukum formal, teman-teman, dan juga dilindungi oleh militer kerajaan. Meskipun demikian, esensi dakwahnya tetap lembut dan menghormati tradisi Nusantara. Dan yang ketiga itu ada kesamaan dengan Wali Songo lain. Seperti wali lainnya, beliau menggunakan pendekatan budaya lokal dalam dakwah, menghormati tradisi setempat dan memadukan nilai Islam dengan kearifan Nusantara untuk menarik masyarakat. Oke, yang selanjutnya warisan dan peringatan masa kini. Yang pertama itu salah satunya makam Sunan Gunung Jati yang terletak di Astana, itu Cirebon, menjadi salah satu situs ziarah paling penting di Jawa Barat. Nah, kompleks makam Sunan Gunung Jati di Astana itu kan memiliki arsitektur unik, perpaduan Jawa, Arab, dan Tiongkok. Tempat ini juga kan menjadi pusat ekonomi dan spiritual masyarakat hingga kini. Yang kedua itu kompleks pemakaman ini kan dikunjungi ribuan peziarah juga setiap tahunnya, terutama pada hari-hari besar Islam. Yang ketiga, Festival Muludan dan Panjang Jimat diselenggarakan setiap tahun di Cirebon untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, sekaligus menghormati warisan Sunan Gunung Jati. Nah, mungkin saya akan jelaskan ritual budayanya, teman-teman. Ritual budaya ya, teman-teman ya, yang tentang Panjang Jimat. Tradisi ini kan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengarak benda-benda pusaka keraton. Ini juga kan adalah warisan konkret bagaimana beliau dahulu mengumpulkan massa untuk memperingati hari besar Islam. Yang keempat itu kan Keraton Kasepuhan dan Kanoman di Cirebon tetap menjaga tradisi budaya yang diwariskan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, institusi adat ini kan masih berdiri kokoh di Cirebon sebagai penjaga malam sejarah, hukum adat, dan kebudayaan yang diwariskan langsung oleh Syarif Hidayatullah sendiri. Dan yang terakhir juga, berbagai situs bersejarah di sekitar Gunung Jati menjadi bagian dari jalur wisata religi dan budaya yang terus dilestarikan hingga kini. Nah, ini bisa dibilang ringkasan sih, iya ya. Tapi ini mungkin lebih ke kesimpulan, teman-teman. Yang pertama itu kan Sunan Gunung Jati merupakan tokoh sentral dalam penyebaran Islam di Jawa Barat dan salah satu wali songo yang paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Yang kedua, pendirian Kesultanan Cirebon menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat kekuatan budaya, politik, dan agama Islam yang paling penting di Pulau Jawa. Yang ketiga, warisan Sunan Gunung Jati sendiri tetap hidup dalam tradisi seni dan budaya masyarakat Jawa Barat hingga masa kini, mencerminkan pengaruh ajarannya yang mendalam. Oke, sekian dari materi hari ini. Oke, teman-teman, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan dari awal hingga akhir. Apakah materi yang sudah saya sampaikan teman-teman sudah paham? Atau mungkin kalau kalian masih bingung, silakan tulis di kolom komentar untuk bertanya. Terima kasih yang sudah menyimak materi saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika materi saya masih kurang. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.